1 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara pada pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita, dalam keadaan yang sehat, dan juga penuh semangat untuk melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, menyambut segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sering sekali kita memahami dan bahkan mungkin kita juga bersikap demikian bahwa seseorang bisa memberi, seseorang bisa menolong orang lain dengan apa yang ada padanya jikalau ia terlebih dahulu cukup atau berlebih. Sehingga di dalam pemahaman kita, di dalam pemahaman setiap orang, orang-orang yang berkekurangan pasti tidak akan mampu untuk memberi. Orang-orang yang berkekurangan pasti tidak akan mampu mengulurkan tangan menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Itu yang biasanya ada di dalam pemikiran kita dan di dalam pemikiran banyak orang. Menarik sekali apa yang dituliskan dan disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ia bercerita tentang jemaat-jemaat di Makedonia yang meskipun berada di dalam berbagai penderitaan, mereka tetap mengalami sukacita, dan bahkan meskipun mereka sangat miskin dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ketika dibutuhkan bantuan bagi pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu, jemaat-jemaat di Makedonia ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengalami berbagai penderitaan, berada di dalam kondisi berkekurangan atau bahkan miskin, tetapi mereka bersikeras untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih tersebut. Meskipun mereka sangat miskin dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka kaya di dalam kemurahan. Dan bahkan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa mereka memberi bahkan melampaui dari kemampuan mereka. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau tadi di awal saya mengatakan kerap kali kita berpikir, memahami atau bersikap bahwa seseorang hanya bisa memberi jikalau ia terlebih dahulu cukup atau berkelebihan, dan tidak mungkin orang yang berkekurangan itu bisa menolong orang lain yang berkekurangan. Ternyata itu tidak berlaku bagi jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka kaya dalam kemurahan. Di dalam segala keterbatasan kondisi mereka, di dalam segala kekurangan yang mereka alami, mereka bisa dengan kreatif menemukan apa yang bisa mereka berikan sebagai dukungan mereka terhadap pelayanan kasih yang ditujukan kepada para rasul pada waktu itu. Dan mereka memberi dengan sukacita. Meskipun mereka sendiri berkekurangan, tetapi mereka ikut ambil bagian dan memberikan apa yang mereka bisa berikan sebagai dukungan terhadap pelayanan Rasul Paulus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memberi memang tidak harus menunggu kita punya lebih terlebih dahulu. Memiliki kemurahan hati terhadap orang lain
Memang tidak perlu harus menunggu untuk saya berkelimpahan terlebih dahulu. Tidak. Seseorang di dalam kondisi apapun hidupnya, jikalau hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kemurahan, dan digerakkan oleh kasih Tuhan, di dalam kondisi apapun, seberapa besar yang mampu ia berikan, dapat ia berikan, dapat ia ulurkan tangan untuk membantu orang lain yang menderita dan berkekurangan. Ibu bapak saudara yang terkasih, sungguh sebuah teladan yang indah yang mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa kita pun di dalam kondisi kita yang mungkin tidak berkelebihan, di dalam kondisi kita yang tidak berkelimpahan, meskipun ada juga yang hidup berkelebihan dan berkelimpahan, tetapi dalam kondisi kita yang bahkan mungkin pas-pasan sekalipun, asal kita mau menyerahkan hidup kita, milik kita di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita dan berkekurangan. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita tilik kembali hati kita. Apakah kasih Tuhan senantiasa ada dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk peduli dan untuk mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kekurangan, yang mengalami ketidakmampuan untuk menyediakan apa yang mereka perlu dalam kehidupan mereka. Ingatlah, Tuhan mau pakai kita. Entah bagaimana caranya, pasti ada caranya. Yang penting hati kita terbuka untuk mau berbagi terhadap orang lain. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berbagi, aku mau menunjukkan peduliku. Nyatakanlah ya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan pasti menyatakannya kepada kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Mari membangun sikap hidup yang peduli, yang mau berbagi, yang menunjukkan kemurahan kepada setiap orang tanpa menunggu hidup kita terlebih dahulu tercukupi, berkelebihan atau berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami akan panggilan-Mu bagi hidup kami untuk peduli, untuk mau berbagi, untuk mau menolong dan menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tidak perlu kami harus menunggu, kami harus berkecukupan, berkelebihan, atau berkelimpahan. Di dalam kondisi apapun kami, jikalau kami memiliki hati yang terbuka dan rela dipakai oleh Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan, sama seperti jemaat di Makedonia yang disaksikan kemurahan hatinya oleh Rasul Paulus. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjadi perpanjangan tangan Tuhan sepanjang hari ini untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita.